Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Bagas Nugroho dengan NIM 250860004 dengan mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang ketetapan dalam azas, falsafah, dan kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga serta permasalahannya. Oke, kita bahas. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas satu ketetapan dalam azas pendidikan jasmani dan olahraga. Azas atau prinsip menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Azas itu ada 4 yang saya cari materinya, yaitu yang pertama biologis, pedagogis, kemudian ada psikologis dan sosial. Oke, yang kita bahas pertama yaitu biologis. Azas biologis menekankan bahwa aktivitas jasmani harus sesuai dengan perkembangan fisik siswa. Contohnya, latihan kebugaran untuk anak SD tidak boleh disamakan dengan latihan atlet dewasa. Oke, kemudian ada azas pedagogis. Kegiatan olahraga mendidik siswa bukan hanya untuk menang, tapi untuk belajar kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Contohnya, guru menekankan pentingnya kerjasama dalam permainan bola voli, bukan hanya soal skor. Oke, lanjut. Oke, kemudian ada asas psikologis, yaitu memperhatikan aspek mental, motivasi, dan perasaan siswa. Contohnya, guru memberi semangat kepada siswa yang kurang percaya di perlombaan lari. Jadi, guru itu memberikan semangat kepada siswa yang kurang percaya diri agar mentalnya kebentuk kembali seperti itu. Asas sosial, olahraga menjadi sarana interaksi sosial dan pembentukan kepribadian. Contohnya, pertandingan antar kelas di sekolah mempererat solidaritas. Jadi untuk sosial ini, asas sosial, jadi setiap kelas itu kita adakan perlombaan atau kelas meeting lah dibilangnya, untuk mempererat solidaritas antara teman-teman yang bukan sekelas saja, namun seluruh kelas tersebut agar menjadi akrab atau meningkatkan solidaritas. Oke, siap. Oke, yang kedua ada falsafah pendidikan jasmani dan olahraga. Falsafahnya berpijak pada pandangan hidup manusia Indonesia atau Pancasila yang menempatkan olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan sarana pembentukan manusia seutuhnya. Tubuh sehat, jiwa kuat. Olahraga bukan hanya untuk fisik, tapi juga untuk membangun mental, moral, dan karakter. Keseimbangan jasmani dan rohani. Penjas Sorkes diarahkan agar siswa tidak hanya sehat raga, tetapi juga memiliki akhlak mulia. Untuk semua, sport for all. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bergerak, bermain, dan berolahraga sesuai kemampuannya masing-masing. Oke, yang ketiga ada kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam sistem pendidikan nasional, Penjas Sorkes memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari kurikulum, wajib diajarkan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sebagai sarana pembangun peserta didik, membantu pertumbuhan fisik, mental, emosional, sosial, dan intelektual. Sebagai pembentukan karakter bangsa, menanamkan diri, disiplin, sportivitas, tanggung jawab, dan kerjasama. Sebagai wahana pembinaan prestasi. Dari sekolah bisa lahir atlet-atlet berbakat yang mengharumkan nama bangsa. Dan yang terakhir yaitu permasalahan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Walaupun penting, Penjas Sorkes masih menghadapi berbagai permasalahan. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana. Lapangan sempit, alat olahraga terbatas. Contoh, sekolah hanya mempunyai satu bola untuk dipakai semua siswa. Itu masalah yang sangat-sangat sering terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Yang sarana ini sangatlah penting untuk perkembangan siswa, untuk melahirkan atlet-atlet yang memang mempunyai bakatnya. Namun, dengan sarana yang kurang, disinilah permasalahan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Yang kedua yaitu kualitas guru. Masih ada guru yang hanya memberi teori tanpa praktek atau kurang kreatif dalam mengajar. Terkadang guru hanya sekedar memberikan teori tanpa praktek. Karena terkadang guru dari kuliah saja dia tidak bisa dalam olahraga tersebut. Dia malas-malasan. Namun dia lulus. Kemudian dia menjadi guru. Dan dia mengajarkan berbagai contoh olahraga dengan dia mengajarkan teori. Namun dia tidak bisa mempraktekannya. Itu permasalahan juga dalam lingkungan pendidikan tentang materi pendidikan jasmani. Ketiga, motivasi siswa rendah. Sebagian siswa menganggap penjas hanya pelajaran sampingan, bukan prioritas. Terkadang di rapot nilai itu, yang terutama itu nilai pelajaran-pelajaran yang penting-penting saja. Terkadang siswa olahraga yang kurang minat olahraga itu menganggapnya sebagai sampingan saja. Apa sih itu olahraga? Apa sih? Tapi olahraga itu sangat penting untuk kesehatan kita.
Yaitu permasalahannya siswa itu terkadang menganggap penjas itu sepele, seperti itu. Yang keempat, yaitu kurikulum yang padat. Waktu untuk penjas sering dikurangi demi mata pelajaran lain yang dianggap lebih penting. Nah, itu juga termasuk kawan-kawan. Jadi sering terjadi permasalahan kurikulum yang padat. Terkadang banyak mata pelajaran yang lain yang mungkin lebih penting. Jadi penjas mungkin yang hanya sekedar bermain saja di pikiran oleh banyak orang, terkadang dikurangi waktunya. Dan yang kelima ada perhatian masyarakat. Orang tua lebih fokus pada nilai akademik daripada kebugaran fisik anak. Terkadang masyarakat itu lebih mementingkan pendidikan yang lain untuk tingkat-tingkat selanjutnya, dan penjas itu tidak terlalu penting, apalagi untuk fisik anak. Terkadang fisik anak bisa diatur dengan hal-hal yang lain selain penjas. Pemikiran masyarakat seperti itu. Oke, kesimpulannya pada hari ini, pendidikan jasmani dan olahraga memiliki landasan azas, falsafah, dan kedudukan yang jelas dalam sistem pendidikan nasional. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan yang perlu diatasi, terutama dalam sarana kualitas pembelajaran dan kesadaran masyarakat. Mungkin terima kasih yang sudah menonton video ini. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.